أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه angkatan ibu Allahumma ja'alna syakura amin waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya cintai ibu jemaah sekalian, para hujajah, para calon-calon hujjaj, ibu-ibu yang tua, yang muda, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita, gerak hati kita untuk menuju ke majelis ilmu agar kita semuanya selalu diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, rumah tangga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita semua salih dan salihah, dunia akhirat kita semuanya hasanah, dosa kita semuanya selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan ya Bu, Ibu Sapna. Bapak Sanan bin Bapak Sanaman. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dijadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma jijabal lahum minan nar wa idkhal lahum minan nar wa sitra lahum minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata li jami' ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Irfa' lahum darajat ya Allah, irfa' lahum darajat ya Allah, irfa' lahum darajat ya Allah wa ta'in lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhum fi fasil jinan bi ghairi hisab. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita Ibu Radia, mantunya Bu Bapak apa? Ananda. Siapa namanya? Deri ya. Bin Bapak
Hanse ya Bu, semoga selalu diangkat segala penyakitnya ya Bu, diketemukan obatnya ya Bu yang cocok dan selalu sakitnya jadi penggugur dosa-dosanya, pengangkat derajatnya, dan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran baik yang sakit maupun yang ngurusinnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi bi jasadi dari bin Hanse. Bisyirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahumma rabban nas. Ikutin Allahumma rabban nas. Idhib ba'sa isba'hu anta syafi la shifa'a illa shifa'uka saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah sampaikan menjadi wasilah ya Fatihah ini jadi syifa ya Bu, jadi obat buat yang sakit maupun dari diri kita yang membacanya pun juga ada penyakitnya, semoga diangkat segala penyakit-penyakit kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut pelajaran kita ya Bu, kita kemarin bahas tentang masuk dalam Aqidatul Mujmalah. Kita baca bareng-bareng Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillahi ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Bu, kita dawamkan ini, kita belajar akidah. Ya, biar dibaca lagi nih yang muda-muda nih Maji ya, yang muda-muda biar pada semangat ya Bu, nambah
keimanan kita ya Bu. Jadi biar makin hari tambah iman, tambah ilmu, tambahan amal. Dan insya Allah kalau kita tambah iman, tambah ilmunya ya Bu, tambah kuat ekonominya, insya Allah. Makanya ada riyadhah ya Bu, ada usaha kita dari bumi maupun kita usaha langit ya Bu. Usaha buminya apa? Misalnya yang kerja ya Bu, yang ke pasar, yang tani ya Bu, yang dagang, yang kerja apapun ya Bu, yang penting halal. Itu usaha buminya tuh kita ikhtiarkan semangat ya Bu. Pagi-pagi ya Bu, kalau bisa mulai bangun udah mulai tahajud. Sebelum tahajud kita udah mandi, itu lebih seger ya Bu, lebih semangat ya Bu. Karena kalau nurutin dingin kagak jadi. Makanya mandinya mulai dari kaki dulu ya Bu. Kakinya siram-siram ya Bu, kanan terus kiri, terus bagian pusar ya Bu, ya pinggang kanan pinggang kiri, baru ke pundak kanan pundak kiri. Itu udah normal tuh suhu badan kita. Baru bagian kepala. Jangan langsung jukur kepala, ntar tensinya naik seret itu darah Bu ya. Makanya Rasulullah ngajarin, subhanallah, kalau orang ya Bu pagi-pagi lebih awal, lebih gesit, lebih bangun lebih pagi ya Bu, rezekinya juga lebih pagi ya Bu. Jangan kalah sama ayam ya Bu. Iya, alhamdulillah. Dan munajat tuh minimal 2 rakaat aja Bu. Dawamin tuh 2 rakaat. Kalau udah asyik munajat sama Allah, ya Allah saya lagi banyak urusan, ngobrol baik Bu, ngobrol. Kalau nggak bisa pakai doa bahasa Arab ya ngobrol aja pakai bahasa kita. Banyak urusan ya Allah, laki saya begini, usahanya begini, ngomong baik Bu, Allah ngerti. Ngapain kita curhat sama Allah kalau udah tahu Allah Maha tahu? Iya, apa Bu maksudnya? Memang Allah udah tahu urusan kita. Sebelum kita curhat juga masalahnya juga Allah sudah selesaikan. Ya Bu, segala-galanya. Ya Bu, Allah tahu, ya Bu. Cuman apa kita munajat? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa? Doa itu ad-du'a'u ruhul ibadah. Doa itu sum-sumnya ibadah. Bu, jadi kita doa itu jadi nilai ibadah. Mau nanti tunai ke ya ijabahnya ke, mau nanti digantikan ke ya, itu terserah Allah. Atau nanti disimpankan nanti di akhirat. Nih, dulu kamu pengen punya rumah nih, sekarang nih rumah di istana ya Bu. Dulu kamu pengen pergi haji, ini udah dapat gelar hajinya karena udah doa-doa walaupun kita belum nyampe ke tanah sucinya ya Bu. Itu doa jadi simpanan ya Bu. Jangan pikir ya Allah. Ini saya mau tanya Ibu, yang menentukan siapa nih Bu? Yang menentukan Allah apa yang merencana? Ini kan ada dua kata Ibu. Yang berencana kita, yang menentukan Allah. Ada yang rencanain Allah, tapi yang nentuin kita. Pilih yang mana Bu? Benar yang mana Bu? Hah? Allah yang menentukan ya Bu. Benar dua-duanya Bu. Contohnya yang mana yang benar dua-duanya? Pertama nih Bu, kalau kita berencana nih pengennya pengen punya rumah gedong ya, pengen rencana kita ya Bu, mobil mewah, duit banyak, rencana kita Bu ya, rencana kita tuh. Tapi Allah yang nentuin. Kalau kita nggak usaha jadi enggak. Ada juga usaha tapi belum kejadian juga karena belum gigih, belum kuat ya Bu, belum kita mampu menurut Allah. Lu mah ukurannya segini aja, setengki aja ya Bu. Allah tahu, entar kalau banyak-banyak lu jadi makin sombong. Allah tuh yang nentuin tuh Bu. Nah, tapi ada yang sudah direncanakan Allah ya Bu. Ketentuannya dari diri kita. Allah berencana nih ya Bu. Tuh waktu tahajud waktu rencananya Allah Bu. Waktu sholat waktu rencananya Allah. Tapi kita yang nentuin. Ada yang dipanggil hayya 'alas shalah nyamperin, ada yang ngejedok baik ya Bu. Ya Bu, ini ada yang waktu tahajudnya kan rencana Allah tuh, dibukanya pintu lebar-lebar rahmat Allah, dibukanya ampunan Allah tuh kan rencana Allah.
Tapi ada yang benar-benar sungguh-sungguh nyamperin rahmat Allah. Ya di waktu tahajud itu ada yang tahajud, ada yang cuma kencing doang. Ya Bu, itu tuh manusia yang nentuin tuh. Ya Bu, ini rencana Allah, nih rencana Allah. Waktunya pengajian diturunin rahmat, waktu pengajian itu diturunin ampunan, waktunya pengajian itu turun berkah. Tapi yang nentuin manusia. Ada yang jedok baik di rumahnya, walaupun kedengeran speaker. Iya ngomongnya begitu, ya Bu. Walaupun ini speaker kedengeran, ya Bu. Tapi beda yang hadir sama yang jedok di rumah, Bapak Bu. Karena kalau yang hadir ada usaha, Bu. Pagi-pagi sudah bangun, ya Bu. Pagi-pagi udah beberes, ya Bu. Pagi-pagi udah siap-siap pakai baju yang mana, ya Bu. Pakai siap-siap ngeberesin sarapan suami, sarapan anak. Tuh udah ada sungguh-sungguhan kita, Bu. Beda sama yang di rumah. Baringa goreng naon sih eta teh? Kadang-kadang putus-putus lagi nyuci. Apaan sih dia kata? Nah kan kadang-kadang kan kayak gitu, Bu ya. Beda, ya Bu. Apalagi namanya speaker kan kepantul-pantul ya Bu, keputus-putus. Kita pakai HP sendiri ada aja kadang-kadang nyambung, kadang-kadang suka ada errornya kan. Nah, gitu Bu. Jadi dua-duanya benar ya Bu. Ada yang kita berencana, ya Bu, itu doa-doa kita rencanakan, kita tulis cita-cita kita, keinginan kita, impian kita, tuh rencana kita. Tapi Allah yang nentuin. Tapi ada juga yang sudah direncanakan Allah, ya Bu, tahajudnya, ya Bu, qiyamul lailnya, ya puasanya, itu kan ketentuan-ketentuan Allah tuh. Ya Bu, rencana-rencana Allah biar kita jadi orang yang pemenang, biar jadi kita orang yang tenang, ya Bu, biar kita jadi orang yang selalu apa Bu, istiqomah, ya Bu. Tapi itu ketentuannya dari diri kita sendiri, mau apa kagak, ya Bu. Karena ada surga, ada neraka. Makanya kita belajar akidah ini biar makin bulat, Bu. Makin bulat iman kita, ya Bu. Makin yakin kepada ketentuan Allah. Rencana Allah itu lebih hebat, ya Bu. Ya, keinginan Allah itu lebih hebat, ya Bu, dibanding keinginan kita. Kan kalau kita makan ingin kagak mikir kemampuan kita, ya Bu. Pokoknya gua mau yang ono, ya Bu. Tapi kata Allah, jangan, ya Bu. Kamu butuhnya ini. Jadi Allah yang tahu kebutuhan kita, ya Bu. Makanya yang kemarin kita bahas, dari nyampe bahas salat ridho, ya Bu. Ridho kepada apa Bu? Raditu billahi robba, ridho kepada Allah Ta'ala yang menentukan kita. Alhamdulillah kita jadi pemenangnya Bu. Dari sekian miliar sel-sel sperma, ya Bu, yang dipancarkan oleh Bapak, ya Bu, itu terpancar semiliaran teh. Tapi yang jadi kita, Alhamdulillah, syukurin tuh. Alhamdulillah saya orang termasuk yang dihidupkan Allah, biar hidupnya jadi manfaat Bu. Hidup kita mawa iman. Kan sering kita ini Bu, doa tuh, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna iman. Tuh. Ya, itu kita minta, ya Allah hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dalam keadaan iman. Wahsyurna bil iman, dan bangkitkan kami nanti dalam keadaan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkan kami tergolong orang-orang yang masuk surga dengan iman. Iman tuh mahal Bu, enggak ada tokonya Bu, enggak ada pabriknya, ya Bu. Maka iman ini harus benar-benar kita patri, kita jaga, kita rawat benar-benar dengan terus mencari ilmu. Karena pupuknya iman adalah ilmu. Ilmu belajar dari buayan, ya Bu, minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan, dari buayan sampai liang lahat, ya Bu. Dari kita waktu digendong kecil sampai digendong waktu jadi mayat. Bener nggak Bu? Lah iya kan? Lah iya digotong, ya kan udah digotong orang. Jangan sampai kita waktu hidupnya, ya Bu, nggak mau sholat di belakang imam. Teh, nanti sholat kita ada di depan imam. Datang ke musola, datang ke masjid, ya Bu, udah digotong orang. Naudzubillah, makanya, ya Bu.
jadi paling depan ngeduin imam ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kita harus ya Bu kenal sama musola, kenal majlis taklim ya Bu, kenal masjid, kenal guru-guru ya Bu, para ulama. Al ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris para nabi. Ridho dulu Bu. Banyakan orang kagak ridho Bu, nggak ridho sekarang punya laki kayak begini. Ya teh, laki sekarang harus kayak budak kata gitu. Laki sekarang, ya dulu kan kagak budak ya Bu. Lah kata, ya kan makin tua makin error katanya gitu. Ya dulu kan waktu muda mah gagah ya Bu, banyak duitnya ya Bu, usahanya lancar ya Bu. Sekarang udah nggak usaha, kudu ridho ya Bu. Nah itu tuh kadang-kadang kita nggak suka ridho. Ini cuaca panas, kadang-kadang kagak ridho, ngomong panas baik ya Bu. Cuaca dikasih hujan, ngomong hujan mulu ya Bu. Masya Allah, itu kita nggak ridho akan udah rencana Allah. Kan rencana Allah yang pasti terjadi, bukan rencana kita ya Bu. Makanya kudu ridho dulu Bu. Ridho ini perlu apa Bu? Latihan ridho ya Bu. Latihan nih Bu, makanya kata guru saja kudu ada riadohnya antara langit dan bumi, kudu seimbang. Usaha langit dan usaha buminya kudu seimbang Ibu. Misal nih laki kita udah kerja ya Bu, udah usaha di luar. Nah kita yang di rumah sholat duhanya ya Bu, doa dah, ya Allah panjangin umur suami saya. Teteh jangan didoain kayak begitu, ntar dia membandel, dia main lagi perempuan. Jangan kita pesimis Bu, biarin dosa-dosa suami kita ya Bu. Dia mau bagaimana kayak dosa-dosa dia ya Bu. Urusan kita jadi istri yang bakti, urusan kita yang taat sama suami, bukannya takut sama suami, tapi takutnya sama Allah. Doa itu akan kembali ke diri kita penuh ya Bu. Misalnya ya Allah panjangin umurnya, kata malaikat, begitupun dengan engkau juga akan dipanjangkan umurnya ya Bu. Banyakin rezekinya, kata malaikat, begitupun dengan rezekimu. Jadi kalau kita ngedoain orang lain ya Bu, maka doa kita juga didoain sama malaikat. Subhanallah, anjuran mana Bu doa kita sama doa malaikat? Doa malaikat kan. Makanya ya Bu, kita nih kalau udah orang belajar ridho ya Bu, sampai tuh Imam Ghazali yang udah ahli fikih, yang udah ahli tasawuf ya Bu, sampai dia pengen belajar tuh masalah tentang apa Bu? Adabiyah ya Bu, tentang masalah urusan hati ya Bu. Dia belajar jadi marbot Bu di daerah Damaskus ya Bu, di tempat daerah, bukan dia tempat tinggal tapi di daerah orang lain ya Bu, yang kagak dia kenal sama orang. Kan rumah kan kagak ada HP ya Bu, nggak ada foto ya Bu, jadi nggak dikenal tuh siapa. Tapi di masjid itu orang belajar ya Bu, Ihya Ulumuddin, belajar tentang karangan-karangan Imam Ghazali. Semua itu padahal tuh Imam Ghazali ya Bu lagi ngepel ya Bu, lagi gosok-gosok kamar mandi, padahal karangannya dibaca tuh sama santri-santri di situ. Tapi dia nggak ngomong saya ini Imam Ghazali kayak begitu Bu. Saking apa Bu, dia belajar tuh, jadi malamnya dia jadi seorang pengarang kitab, siangnya jadi marbot Bu. Kenapa? Dia pengen belajar. Ini hati dia Bu ya, belajar bersihin hati. Dia bari gosok-gosok kamar mandi, ya Allah begini nih hati saya kayak di WC kayak begini ya Allah, sambil bersihin juga hati saya. Kita bisa begitu ngomong? Kita mah lagi bebersih teh brutung banget ya Bu. Masya Allah, ini celana laki kotor amat sih, ini ya celana bocah kotor amat sih, gue nyuci sampai brutung baik ya Bu. Ngepelin rumah ya brutung baik sama ayam nih, si ayam teh berak baik di dia ya Bu. Itu barang kamu Bu, kan nggak ada ujug-ujug, semua di alam semesta ini ya Bu, semuanya itu ayam berak di situ, kotoran ada di situ, kan nggak semuanya serta merta ya Bu, semuanya qadarullah, takdir Allah. Jadi kita kudu ngebersihin tai kotoknya ya Bu, kita ngebersihin apa kotoran-kotoran di rumah. Nah itu teh ya Bu, hati kita teh seperti itu. Belajar itu teh hese Bu, belajar ridho teh susah Bu, karena
ujiannya bukan dari orang jauh, ujiannya dari orang terdekat. Bu, ada ujian dari lakinya bager, anaknya yang brengsek. Ya Bu, ada anaknya yang bager, lakinya yang bejat. Ya Bu, macam-macam. Ya Bu, ada ya Bu, suaminya bager, mertuanya ampun. Ya Bu, Masya Allah. Ya Bu, itu jadi ya Bu, kita belajar itu, belajar ikhlas, susah Bu. Makanya pas lagi bebersih, ingat sama hati kita yang kotor. Ya Allah, mata nih kemarin ngeliatin macam-macam gak puguh. Ya Bu, yang kelihatan di postingan. Ya Bu, ngeliat yang di HP, ngeliat yang di TV. Ya Allah, banyak banget maksiatnya. Susah banget buat ngeliat Quran. Ya Allah, bersihin apa mata dari dosa-dosa. Ya Allah, duh, bari bebersih Bu, ngelapin kaca. Ya Allah, ini kaca kayak begini kelihatan. Ya, apalagi hati kita. Ya Bu, jangan nyusul. Ya Bu, jangan kita nyuruh lagi Bu, tahu itu kotor. Ya Bu, jangan pakai nyuruh orang lagi, bersihin diri kita. Ya Bu, karena Bu, nih kita misalnya ada kotoran tai ayam, bah, itu ada tai ayam tuh bah. Nah apa yang suruh bersihin? Aturan bagian kita, biar kita juga kebagian amal. Nah hati kita tuh kayak begitu Bu. Ya, itu semua jadi apa Bu? Iya. Nah itu kita kan maaf Ibu, itu rumah kita yang kelihatan, apalagi nanti kita bayangin rumah kita yang bakalan kita tempatin, yaitu alam kubur. Bu, bayangin Bu, alam kubur gelap, ya Bu, pengap, bau. Ya Allah, rumah kotor, ada segala macam aja kita repot. Ya Bu, ada tai lotok repot. Ya Bu, balak repot. Ya Bu, bagaimana nanti rumah kita yang bakalan kita tempati. Nah itu yang kita ini Bu. Jadi urusan, makanya Imam Ghazali mengarang tuh Kasyifatul Qulub. Ya Bu, sampai ini tukilan dari perkataannya Nabi Musa Bu. Ibu, Nabi Musa nih ngomong nih Bu, kan Nabi Musa adalah kalimullah ya Bu, bisa cakap-cakap dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah. Ya Allah, ini Nabi Musa ngomong nih, ya Allah, ya Bu, aku telah ibadah, aku telah melakukan perintahmu, ya Bu. Apakah ibadahku ini engkau suka? Apakah engkau senang dengan ibadahku? Kata Allah, hai Musa, ya Bu, dia jawab nih sama Allah, sholatmu adalah untuk dirimu sendiri Bu, karena dengan sholat engkau terhindar ya Bu dari perbuatan keji dan mungkar Bu. Nah terus dengan engkau melakukan ya Bu puasa untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Dengan puasa engkau bisa menahan diri dan menahan hawa nafsu ya Bu. Dengan zikirmu ya Bu yang kau lakukan bukan untukku, tapi untuk dirimu. Engkau berzikir agar hatimu tenang Bu. Maka kata Allah, apa yang engkau buat aku suka, kata Allah. Maka Allah ngomong, aku akan suka kepadamu bila engkau melakukan zakat, sedekah, infak ya Bu, dan berbuat baik kepada sesama. Jadinya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, niscaya Allah suka. Jadi bukan untuk diri kita sendiri Bu. Misal pun kita ngeluarin zakat, bukan tuh kita ngasih orang kebaikan atau ngasih orang rezeki kita dimakan orang itu jadi baik ya Bu. Tapi ya Bu, ngeluarin zakat itu tujuannya Bu untuk ngebersihin harta kita kan ya Bu. Tapi dengan ada tanda ijab qabul, terima kasih tuh orang yang terima zakat ya Bu, qabil tuh saya terima zakatmu ya Bu, semoga engkau diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah akhirnya tuh orang itu senang dan mendapatkan rezeki dari kita, bisa manfaat lagi, maka kemanfaatan itu membuat Allah senang kepada kita Bu. Jadi kalau kita berbuat baik ya Bu, itu yang bikin Allah suka.
berbuat baik sama orang lain, ya Bu, berbuat baik sama suami, sama anak, sama tetangga, sama mertua. Nah, itu kebaikan-kebaikan itu yang jadi ujian. Jangan sampai kita ngomong, gua udah berbuat baik, lu mah masih begitu-begitu baik. Nah, kadang-kadang kan gitu ya Bu ya. Ya Bu, masih judes-judes aja, ya Bu. Masih galak-galak aja, ya Bu. Masih pelit-pelit aja, ya Bu. Masih ngomongin aja. Nah, itu yang jadi ujian. Kan kalaupun kita benar-benar ridho, ikhlas, mau dicaci kek, mau dimaki kek, mau diterima kek, mau kagak kek, terus jalan. Tetap kita ngasih nih, Ma, lu mati bang segini doang ngasih gua. Tadi gitu kan, ada yang kayak begitu ya. Biarin. Emang mampu saya itu udah terusin. Jangan udah berhenti dah gua mau ngasih lu. Dan lu mau kagak ada terima kasihnya. Jangan begitu, terus aja Bu. Itu ujian buat kita. Ya Bu. Nah, makanya saya bilang nyari ridho teh susah. Ya Bu. Nyari senang Allah teh susah. Kan namanya diuji dulu. Ibu tahu emas? Bu, emas. Yang dibikin emas itu yang benar-benar emas itu kan kalau bisa kita nggak ada kan pasti diuji kan Bu. Dipatri, ya Bu. Terus dipakai air rasa. Ya benar nggak? Kalau misalnya emas benar, kalau benar-benar air emas pasti diuji. Beda dengan kuningan kan, nggak lagi ini kuningan udah ketahuan agak ujiannya, makanya kita harus jadi emas biar diterpa, diuji, dipatri, yang penting bisa jadi emas Bu. Kalau emas biar dibuang kemana aja Bu, tetap emas ya Bu. Jadi walaupun kita dicaki maki-maki ya Bu, anggap kita ya Bu. Nanti juga Allah yang menjelaskan bahwa ini emas. Yang penting jangan capek-capek dan menjelaskan kita siapa Bu. Terus aja berbuat baik Bu, nanti kebaikan kita bakalan diperlihatkan sama Allah. Kalau kita kurang baik tahu, udah nggak bakalan orang yang senang sama kita udah tahu kayak biasa. Tapi orang yang benci sama kita kan ngomong baik, siapa lu? Udah gitu kan makin kita juga. Ya udah Bu, kita berbuat baik aja, ngasih aja, mau diterima mau kagak ya Bu, terus aja berbuat baik ya Bu. Ya, jangan ada istilah libur dari kebaikan. Udah, gua nggak mau lagi ngomong dia, dia mau udah kagak terima kasihnya. Gua kasih komen aja, biarin aja dulu. Iya. Iya itu. Nah, makanya kita belajar itu Ibu Roni itu billahi wabil